Kalau ngomongin zakat fitrah ada 3 instrumen pembahasan. Kalau ngomongin zakat fitrah ada 3 yang harus dibahas. Pertama, siapa yang membayari, siapa yang diwajibkan bayar zakat fitrah. Dan ini sudah kita bedah pertemuan yang lalu. Kedua, siapa yang dibayari, yang dizakati, begitu. Ketiga, berapa ukuran zakat fitrahnya, begitu. Ini 3 uraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa ammal mu'adda anhu, halaman 57 paling atas. Wa ammal mu'adda anhu fayushtaratu fihi amrani. Adapun orang yang dibayari zakat fitrah daripadanya, maka yaitu dipersyaratkan pada orang yang dibayari oleh 2 perkara. Al-awwalu al-islamu, adapun yang pertama yaitu beragama Islam. Fala tukhrajul fitratu an kafirin, maka tidak dikeluarkan oleh zakat fitrah daripada orang kafir. Amal murtaddu fa fitratuhu mawqufatun ala audihi lil islami. Adapun orang murtad, maka yaitu adapun zakat fitrahnya orang murtad yaitu terhenti atas kembalinya orang murtad bagi agama Islam. Kama marra, sebagaimana yang telah lalu. Asani, adapun yang kedua, an yudrika waqta wujubiha, yaitu bahwa mengalami oleh seseorang akan waktu wajibnya zakat fitrah. Alladhi huwa akhiru juz'in min Ramadana wa awwalu juz'in min Syawal, yang dia waktu wajib itu akhir juz dari Ramadan dan permulaan juz daripada bulan Syawal. Fatukhraju amman mata ba'dal ghurub, maka dikeluarkan zakat fitrah untuk orang yang mati oleh orang sesudah terbenam matahari malam takbir. Wa amman wulida qablahu, dan untuk orang yang lahir oleh orang sebelum terbenam, walau bilahzatin, sekalipun lahirnya yaitu dengan sedetik, sebentar, habis itu mati. Dunaman mata qablahu, tidak
zakat fitrah orang yang mati sebelum terbenam, wa duna man wulida ba'dahu, dan tidak zakat fitrah orang yang lahir oleh orang sesudah terbenam. Wa amal qadrul mukhraju fala budda an yakuna sa'an min jinsin wahidin an syakhsin wahidin. Dan adapun kadar yang dikeluarkan, maka yaitu tak dapat tidak bahwa ada oleh kadar itu, yaitu satu sok, satu gantang fitrah dari jenis yang satu untuk orang yang satu orang. Fahina idin, maka seketika ini fala buddha yukhrijus syakhsu al-muaddi so'an an nafsihi, mengeluarkan oleh orang yang membayari zakat fitrah akan satu sok untuk dirinya sendiri, waso'an, dan satu sok an kulli man yalzamuhu, untuk orang, tiap-tiap orang yang wajib akan dia mu'natuhu, oleh membiayai orang minal muslimina, daripada orang-orang muslim. Walau kana rotian, sekalipun ada oleh orang yang wajib dinafkahi itu orangnya itu, yaitu masih bayi, masih netek. Fawujubu zakatil fitri alaihi innama huwa bitariqit tabai ala annahu yumkinu anna fiha tathiran lahu. Maka adapun wajibnya zakat fitrah atas rodiah, hanya saja dia, yaitu dengan jalan mengikut atas bahwasanya, yaitu mungkin bahwa ada pada zakat fitrah itu mensucikan baginya. Wa yakunu as-sa'u min ghalibi quti ahli baladi waqtal wujubi, dan ada oleh sok itu daripada umumnya makanan pokok penduduk negeri itu pada waktu wajibnya. Wa yujzi'ul a'la anil adna, dan memadai oleh yang lebih tinggi daripada yang rendahan, la aksuhu, tidak sebaliknya. Walau kana fil baladi aqwatun la ghaliba fiha tukhayyira bainaha, jika ada pada negeri itu beberapa makanan pokok yang tidak umum pada makanan pokok itu, maka diperkenankan memilih ia antara makanan-makanan pokok. Walau ikhtalafa fil ghalibi bi ikhtilafil awqati fal ibaratu bil quti fi ghalibis sanati. Dan jikalau berbeda-beda oleh makanan pokok pada umumnya dengan berbeda-bedanya waktu, maka adapun yang direken yaitu dengan makanan pokok pada umumnya setahun. La bi ghalibil quti wa talwujub 'alal mu'tamad, tidak dengan umumnya makanan pokok pada waktu wajib atas kaul mu'tamad. Fa ahlul qura alladzina yaqtatuna dzurrata fi ghalibis sanati wal qumha masalan lailatal 'idi yajibu alaihimud dzurrah. Maka adapun penduduk kampung, yakni orang-orang yang menjadikan makanan pokok akan jagung pada umumnya setahun,
dan akan gandum umpamanya pada malam Id, yaitu wajib atas penduduk kampung oleh jagung. Walau ikhtalafa 'alal muaddi wal muadda anhu fal ibratu bi ghalibi quti mahallil muadda anhu. Andai berbeda-beda oleh tempatnya pembayar zakat dan orang yang dibayari, maka yaitu adapun yang direken, yaitu dengan umumnya makanan pokok tempat orang yang dibayari. Wa qadruhu aysai arba'u hafanat. Adapun ukuran sesok itu 4 cawukan bikafai muqtadilil khilqati, dengan 2 telapak tangan orang yang sedang kejadiannya. Wa waznuhu 5 artalin wa sulusun biritli Baghdad. Adapun timbangannya 1 sok itu 5 liter dan 1/3 dengan literan negara Baghdad. Wal aslu fihil kailu. Adapun asalnya pada kadar itu yaitu takaran. Wa qaddira bil wazni istidharan, dan diukur takarannya itu dengan timbangan karena menganggap zahir. Hatta qala ba'duhum, sehingga berkata oleh sebagian ulama, balil aktsaru annal 5 artalin wasulusa la yaji'u minha sa'u hubbin wala tamarin kama jarrabnahu miraran. Bahkan sampai-sampai berkata oleh sebagian ulama, bahkan adapun yang terbanyak yaitu bahwa 5 liter dan 1/3 literan Baghdad itu yaitu tidak datang daripadanya oleh 1 sok biji-bijian dan tidak tamar sebagai korma, sebagaimana telah menguji coba oleh kami akan dia miraran padahal berkali-kali. Intaha. Selesai qala ba'duhum. Fa illam yatayassar lahul mi'yaru yukhriju qadran yatayaqqanu annahu la yanqusu anis-sha'i. Maka jikalau tidak mudah baginya oleh ukuran, maka mengeluarkan ia akan kadar yang diyakini bahwasanya kadar itu tidak kurang oleh kadar dari 1 sok. Wa hadza fi ma sya'nuhu an yukala, dan ini yukhriju qadran, yaitu pada barang yang adapun kelakuannya yaitu bahwa ditakar ia. Amma ma la yukalu, adapun sesuatu yang tidak ditakar, kal jubni seperti keju, fa mi'yaruhul waznu, maka adapun timbangannya yaitu ditimbang. Wasunnatu an yad'uwa akhidus shadaqati li sahibis shadaqati inda akhdiha. Adapun sunnahnya yaitu bahwa mendoakan oleh orang yang ngambil zakat bagi pemilik zakat ketika ngambilnya zakat dengan membaca ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima abqaita. Moga-moga memberi ganjaran pahala padamu oleh Allah pada apa-apa yang telah kau berikan, dan menjadikan oleh Allah akan yang kau berikan ini bagimu akan pensuci. Wa baraka, dan moga-moga memberikan berkah oleh Allah laka bagimu fima abqaita, pada apa-apa yang kau sisakan di rumah. Kama qalahu Syafi'i,
sebagaimana mengatakan sunnah oleh Imam Syafi'i. Kata fi Sirajil Munir li Syarbini, seperti ini. Wasunnatu dijelaskan di dalam kitab tafsir As-Sirajil Munir karangan Imam Khatib Syarbini. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita masih menerangkan tentang hukum zakat fitrah. Yang paling pokok kalau ngomongin zakat fitrah ada 3 instrumen pembahasan. Kalau ngomongin zakat fitrah ada 3 yang harus dibahas. Pertama, siapa yang membayari, siapa yang diwajibkan bayar zakat fitrah, dan ini sudah kita bedah pertemuan yang lalu. Kedua, siapa yang dibayari, yang dizakati, begitu. Ketiga, berapa ukuran zakat fitrahnya, begitu. Ini 3 uraian. Pagi ini kita tinggal nomor 2 dan nomor 3. Wa ammal muadda anhu, jadi orang yang kudu dibayari syaratnya 2. Syarat orang yang kudu kita fitrahi, kita ada 2 syarat. Yang pertama, orangnya beragama Islam. Orangnya tuh agamanya Islam. Kita punya anak kita agamanya Islam, maka kita wajib menzakati dia. Begitu, agamanya Islam. Begitu. Kita punya budak kita agamanya Islam, maka kita wajib menzakati, membayari dia karena kriterianya masuk, yaitu agama Islam. Kita punya bapak kita Islam, begitu, maka kita wajib zakati bapak kita yang susah tuh sebagai anak, begitu kitanya. Sehingga fala tukhrajul fitratu an kafiri, tidak dizakati, tidak difitrahi bila orang yang kita wajib nafkahi itu agamanya non muslim. Bapak kita agamanya umpamanya Kristen, begitu. Kita muslim, bapak kita susah, nih malam-malam takbir enggak usah kita zakati karena tidak masuk persyaratan. Begitu seterusnya. Bagaimana kalau murtad? Tadinya si muslim, begitu, akhirnya habis-habisan, begitu, nyalek, begitu nyalek, habis, akhirnya dia puyeng. Ada temennya non muslim, kalau lo mau masuk Kristen gua bagi duit nih 3 ember, lumayan juga, begitu. Masuk Kristen, namanya mantan muslim. Orang murtad zakat fitrahnya tetap wajib, cuman dikeluarinya nanti kalau balik jadi muslim. Begitu. Kenapa orang murtad wajib kita zakati? Karena dulu dia meyakini
bahwa zakat fitrah itu wajib adanya. Keyakinan dia ini dengan masuk agama lain enggak hilang keyakinan itu. Hanya kalau dia bayarin saat murtad ora jadi, nunggu kalau masuk Islam lagi. Kayak uraian yang dulu-dulu tuh pertemuan yang lalu udah kita bedah. Itu satu, orang yang dibayari agamanya kudu Islam. Kedua, kudu ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal. Kudu ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal, biar gampang adzan maghrib gitu tuh, biar gampang ngalamin adzan maghrib malam takbir begitu. Jadi ngalamin terbenam matahari akhir Ramadan. Kalau matahari terbenam berarti ada dua unsur. Ibarat titik terbenamnya ini, titik terbenam ini biar gampang, ini namanya akhir Ramadan, ini namanya awal Syawal. Ngalamin itu biar gampang ngalamin adzan maghrib. Bila satu yang dia alamin akhir Ramadan doang, awal Syawal enggak ngalamin, enggak kita zakati. Karena ngalamin akhir Ramadan, umpama nih hari terakhir Ramadan, hari apa nih? Hari apa nih? Minggu, Senin Lebaran, umpama Idul Fitri, Senin, begitu. Tapi kalau kita ini kalau Senin besok kan Maulid, Senin besok, oh ya gitu. Kita ngomongin Senin besok Lebaran, umpamanya, maka meninggallah bini kita atau orang tua kita, siapa aja yang wajib kita zakati. Asar. Ketika meninggalnya asar berarti ngalamin akhir Ramadan. Pas adzan maghrib udah nggak ngalami, udah mati. Nih orang walaupun belum dikumpulin ke Ramadan takbir, kagak perlu dibayarin zakat fitrah. Muslim mau masuk syarat pertama, tapi syarat kedua kudu ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal. Dia nggak ngalamin awal Syawal, maka enggak ada zakat fitrah. Atau kita nikah tuh yang bagus bulan Syawal. Nabi nikah dengan Siti Aisyah itu bulan Syawal. Makanya nikah yang bagus tuh bulan Syawal, kata agama. Menurut saya, ini saya nih, kayaknya Syawal tuh yang bagusnya malam takbir, begitu. Yang bagusnya malam takbir. Kita mau beliin baju tuh bini udah dibeliin sama babanya, kan jadi ngantul, bener nggak? Udah dibeliin belum beli kita? Lah udah mau Lebaran besok ya kan, begitu. Kita beli daging, beli ketupat buat besok makan akad nikah, semuanya pada punya, kan jadi irit ya kan, begitu. Jadi ini contoh, ada orang nikah malam takbir jam 8 habis sisa gitu. Kita nikah menu perempuan, maka perempuan ini wajib kita nafkahi sesudah kita dibilang sah kata para saksi. Berarti jadi bini kita, wajib kita nafkahi, berarti wajib ke zakat fitrah. Ntar dulu ini orang akurin lagi sama syarat, dua masalahnya syaratnya yang dibayarin. Islam oh masuk,
Dua, dia kudu ngalamin akhir Ramadan ama awal Syawal jadi bini kita. Nah ini nggak masuk. Waktu akhir Ramadan belum jadi bini kita. Iya, baru jadi bini kita sesudah awal Syawal. Berarti kita kagak perlu ngeluarin zakat fitrah. Yang zakat fitrah bamba mertu, pokoknya enak dah, mau takbir enak. Begitu. Begitu tuh. Ada yang kagak enak. Ada orang malam takbir habis isya dordar tengkar suami istri. Bininya minta baju 3, mungkin karena pilpres nomor 3 dia. Begitu. Jadi kata lakinya nggak ada duit. Kalau nggak cerai nih, ya udah kalau begitu cerai ya udah gue cerai lu 2, kata begitu. Kata lakinya cerai malam takbir jam 8. Ini wajib kita zakati. Wajib nggak? Wajib, sebab akhir Ramadan bini kita, awal Syawal bini kita. Tapi kan buat cerai ya salah lu. Begitu, maka wajib kita keluarkan zakat fitrah. Kita punya anak lahir jam 7 malam takbir, enggak wajib zakat fitrah karena sebelum adzan maghrib belum lahir tuh bocah. Sebelum adzan maghrib ada orang meninggal tengah 7, wajib kita zakati. Tengah 7 malam wajib kita, sebab sebelum adzan maghrib masih hidup, sampai adzan maghrib masih hidup, kita wajib zakati. Begitu tuh. Karena itu kata Syekh Nawawi, fatukhraju amman mata ba'dal ghurub, maka kudu dikeluarin zakat fitrah untuk orang yang mati sebelum terbenam matahari. Fatukhraju itu amman mata ba'dal ghurub, sesudah terbenam matahari. Ada orang mati jam 8, ngalamin akhir Ramadan awal Syawal, kita keluarin zakat fitrah. Begitu, keluarin. 2, kita punya anak lahir jam 8 malam. Begitu tuh, jam 8 malam. Bagaimana tuh kalau jam 8 malam? Ya kagak, sebelum maghrib. Kita punya anak tengah 6 brojol tuh bocah, maka orang ini ada kewajiban, wajib bayar bersalinnya ke dokter, wajib zakat fitrah sebelum adzan maghrib, masalahnya lahirnya. Jadi ngalamin ini bayi kita akhir Ramadan dan awal Syawal, walaupun habis lahir mati, walaupun lahir tengah 6, tengah 7 mati tuh bayi, maka tetap kudu dizakati. Tapi kalau ada orang mati sebelum adzan maghrib, kagak perlu zakat fitrah. Ada bayi lahir sesudah adzan maghrib, enggak zakati. Ada orang nikah sesudah adzan maghrib, kagak wajib karena syaratnya 2. Tuh, begitu zakat fitrah. Yang ketiga, saudara, adalah kadar apa yang harus dikeluarkan. Kan orang yang bayar, 2 orang yang dibayari, 3 apa yang harus dibayar. Gitu tuh. Kata Syekh, amal qadrul mukhraju fala budda an yakuna so'an min jinsin wahidin an syakhsin wahidin. Ukuran yang harus dikeluarkan untuk 1 orang, 1 sok, biar gampang, 1 gantang fitrah
per orang, per jiwa, per jiwa. Karena itu kalau kita punya anak berapa? 7, kita, bini kita, anak kita 7, berarti 9, masing-masing orang 1 gantang fitrah dikali 9 orang. Begitu. Biar kata masih kecil, ngapain bayi dizakatin fitrah? Kan kagak ada dosa. Ini bukan ada urusan dosa, ini urusan dia ngalamin akhir Ramadan awal Syawal. Begitu. Sehingga kalau mau diurut-urut, kenapa wajib zakat fitrah sama bayi? Ngikut babanya kudu ngeluarin zakat fitrah, bayi juga kudu keluarin, kudu itu. Di samping kata Syekh Nawawi, ini juga mensucikan dirinya biar gampang pajak hidup. Kita hidup tuh 1 gantang fitrah, kudu ngeluarinnya. Lalu apa yang harus dikeluarinnya? Tuh, wa yakunu min ghalibi quti ahlil balad, yang harus dikeluarin makanan pokok. Artinya kalau ngeluarinnya duit sah enggak? Nah, tergantung. Kalau ada orang itu makan sehari-harinya duit, sehari-harinya yang dimakan duit, maka zakat fitrahnya duit. Kalau orang itu sehari-harinya makanannya nasi, beras begitu, maka zakat fitrahnya beras. Aturannya begitu. Jadi enggak salah zakat fitrah itu kalau dengan nilainya, harganya, tapi kudu pakai makanan pokok yang umum. Tergantung di daerah itu. Kalau banyak yang umumnya, yang seringnya. Kalau kita mau bukan yang seringnya, emang itu makanan pokok kita, ya udah zakat fitrahnya pakai beras, gitu, pakai beras. Karena apa? Karena nabinya menyebutkan dalam hadisnya zakat fitrah semuanya yang disebutin makanan pokok. Sehingga dalam mazhab kita Imam Syafi'i ndak sah zakat fitrah pakai duit. Lain dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang mengata boleh saja zakat fitrah pakai duit, mazhab Abu Hanifah begitu. Itu begitu. Mazhab kita enggak kasih. Imam Ghazali jabarin kehebatan zakat fitrah pakai beras itu ada 2. Kata Imam Ghazali, yang pertama nolongin orang miskin, yang kedua patuh sama apa yang Nabi sabdakan. Kalau kita zakat fitrah pakai duit, nolongin orang miskin, tapi ngutak-atik apa yang Nabi sabdakan. Begitu kata Imam Ghazali. Jadi kalau saudara zakat fitrah pakai beras saja, agar supaya tidak direwelin ulama, enggak jadi rewel. Boleh pakai duit supaya kita enggak salah. Kalau kita pengen zakat fitrahnya pakai duit,
supaya nggak salah ngikut Abu Hanifahnya jangan sepotong. Jangan sepotong. Apa sepotong tuh? Jadi begini, di dalam ukuran zakat fitrah pada madhab Syafi'i itu yang saudara fahami bersama, biar gampang, 3 liter 1 gelas. 3 liter 1 gelas itu yang orang sebut 3 liter setengah, itu lebih bagus, itu bagus, ada lebih segelas itu kayak gitu. 3 liter setengah gitu. Itu ukuran 1 gantang fitrah dalam madhab Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah itu ketika mengurai tentang 1 gantang fitrah itu 4 liter 3 gelas, biar gampang 5 liter. Kata Mu'alim Syafi'i Adami 5 liter gitu. Abu Hanifah itu zakat fitrahnya 5 liter. 5 liter itu boleh beras, boleh uang. Abu Hanifah 5 liter itu boleh beras, boleh uang. Imam Syafi'i 3 liter setengah beras doang, tidak bisa pakai uang, tidak bisa. Maksud kami terangkan ini supaya Bapak dan Ibu benar begitu. Kalau mau pakai uang, ukuran duitnya di 5 liter, jangan 3 liter setengah. Itu namanya disebut talfik, main comot-comot ngambil enaknya, Jadi biar gampang, ada warteg, ada warung Padang, makannya mah pengennya di warung Padang, harganya harga warteg. Nemu nggak? Nggak nemu, karena bukan paketannya. Saya makan di warteg pakai telur 3.000, ini ngapa 7.000? Gua 3.000 aja. Loh, apa makannya di sini kentelan bumbunya begitu? Jadi ini nggak benar. Kalau makan di warung Padang harganya Padang. Kalau kita pengen pakai duit, harganya 5 liter begitu. 5 liter gitu. Biar kita tidak acak-acakan beragama begitu, beracak-acakan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 166, udah kelewat kita ngaji tafsirnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul asbaba wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihil asbab. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bil asbab. Seketika itu artinya nanti di akhirat melepaskan diri ulama yang diikuti dari pengikutnya. Nanti di akhirat ada ulama enggak ngakuin pengikutnya.
Kenapa kata Imam Ahmad bin Hambal menyoroti ayat ini? Ini orang yang suka talfik, main comot-comot, ngambil enaknya doang. Di akhirat itu saudara, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, dalam surat Isra kayaknya. Pada hari itu kami panggil orang-orang, kata Allah, dengan panutannya mereka, imamnya. Seumpama kita ngeluarin zakat fitrah pakai duit, biar gampang, berasnya harganya 1.000 segitar, ini biar gampang. Berarti kalau Imam Syafi'i, kalau 3,5 liter tuh berapa duitnya tuh? 3.500. Kalau Abu Hanifah 5.000, kan begitu. Ini mau contoh biar gampang. Lalu kita datang nih, zakat fitrah kita 3.500. Kita datang sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i sama kita gitu, Mad, namanya si Mamat. Mad, emang si 3.500 itu seharga beras saya 3,5 liter. Tapi saya tidak berfatwa mengizinkan pakai duit. Jadi kamu tidak sah menurut saya, kata Imam Syafi'i. Jadi kamu bukan pengikut saya. Sono nyari kiai ngadep Allahnya, nyari, jangan saya. Kita datang ke Imam Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, Mad, emang sih benar saya itu berfatwa boleh ngeluarin zakat fitrahnya pakai duit, cuman lu duitnya 3,5 liter, 3.500, orang ada 5 liter. Jadi lu kagak sah menurut saya. Jadi lu bukan pengikut saya. Tuh, semua ulama ogah ngakui kita. Tuh, repot. Maka kalau mau pakai duit seharga berapa? 5 liter. Kata orang kampung, lu menguntung. Begitu. Kan itu kalau pakai 5.000 begitu ya kan. Kalau namanya berasnya 1.000, kita minta, Pok, Bang, kalau pakai duit 5.000, lu menguntung. Ini selisihnya 1,5 liter ini. Bukan, ini karena lu pakai duit. Enggak mau orang kampung. Kalau enggak mau, ditolongin. Inilah tugas pengurus masjid. Tolongin apa? Dagang beras. Karena dia nenteng mau dari rumah tuh males. Kalau udah di depan masjid suruh beli beras tuh yang di pojokan tuh mau sediain beras 3,5 liter. Duit lu beli dulu tuh, abis itu tuh beli. Begitu beras kasihin, dia ogah nenteng. Itu namanya solusi. Begitu. Jadi panitia zakat dapat untung banyak. Begitu, dapat bagian dari amil, dapat bagian dari dagang beras. Lumayan juga nih dagang beras. Begitu kata dia. Emang juga begitu solusi mah nguntungin. Begitu namanya nolongin masyarakat. Tapi caranya yang bagus konsinasi. Tahu konsinasi? Teman kita dagang beras, Bang, gua bantuin. Jangan beli. Kalau beli ente kagak habis, dibingung. Begitu dagangnya. Kalau konsinasi kan dibalikin ya. Begitu.
makanan ya siap mau berapa ton gitu, begitu persiapan beras zakatnya gue kirim, begitu dagang beras, begitu biar itu namanya solusi, namanya solusi itu zakat fitrah, begitu kayak begitu zakat fitrahnya pakai makanan pokok. Makanan pokok bagaimana? Kata Syekh Nawawi, wa yujzi'ul a'la anil adna. Jadi kalau yang lebih tinggi untuk yang lebih rendah. Contoh, kita yang kita makan beras tuh harga berapa? Umpamanya saya sih yang 10.000, begitu. Berarti zakat fitrah kita yang 10.000 karena sehari-hari makannya yang 10.000. Boleh kita zakat fitrah yang paling mahalnya beras pandan wangi, apalah namanya saya nggak paham, rojo lele apa rojo apa kambing ya apalah saya nggak ngerti. Ada beras mahal seliternya basmati kan mahal tuh beras yang panjang tuh, mahal itu ratusan ribu kayaknya seliter. Boleh tuh kita zakat fitrah pakai itu. Beras yang buat kebuli itu Arab tuh kan panjang berasnya, itu kadar gulanya 0 begitu, makanya mahal dia. Kita makan yang 10.000 tapi zakat fitrah kita maunya yang 30.000 aja seliternya. Jadi jangan dibalik, makan pandan wangi pas zakat fitrah raskin. Apa raskin tuh ya? Iya, beras orang miskin kata pemerintah tuh zaman dulu. Kata masih ada apa kagak? Begitu raskin kayak begitu tuh. Enggak jadi zakat fitrah, enggak jadi. Saya kasih solusi banyak, mumpung lagi kajiannya. Barangkali yang ngajinya banyak pengurus masjid atau pengurus musola atau panitia zakat istilahnya. Andai pun sulit masyarakat itu untuk zakat fitrah pakai beras, maunya duit aja susah dibilanginnya, saudara, yang bagus pakai tabel. Jangan dipatok. Masjid A zakat fitrah 17.500, itu berarti kalau nulisnya kayak begitu seliter 5.000, seliter 5.000 kan 5.000, 3 liter ya kan, berarti setengahnya itu berarti dia menakar 5.000 tuh. Ini kalau kita jadi panitia begitu tuh bermasalah. Kenapa bermasalah? Kalau yang zakat itu kategorinya emang 5.000 seliter, no problem, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia 10.000, nggak sah dia, nggak sah orang makannya beras harga segitu. Kata Syekh Nawawi, memadai yang tinggi untuk yang rendah, lah suhu kagak sebaliknya. Begitu. Jadi kalau kita itu jangan pakai angka harga, jangan menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Begitu aja. Tulisan apa itu spanduknya tuh. Begitu. Nah, bikin tabel. Kira-kira beras tuh terendahnya berapa, tertingginya berapa. Begitu. Nanya sama teman kita yang dagang beras, ini panitia nih, dagang beras, anggap tak tertinggi berapa kira-kira ya? Saya sih gak dagang beras masalahnya. Banyak, enggak lah, yang tertinggi aja, yang paling mahal berapa kira-kira ya? Berapa? 15.000. Yang paling mahalnya, yang paling murahnya
Oh 10, baik. Begitu. Kalau umpamanya nih yang termahal 20.000, pertengahannya 15, termurahnya 10 umpamanya. Tentu bervariasi nih dari 20, 15, ada yang 11 segala macam. Kalau nulisnya kayak begitu repot, ente dagang aja. Kita ngambil pertengahan maksudnya. Jadi ada orang mau zakat sama kita panitia masjid, saya mau zakat fitrah, berapa bang? Kata dia sama kita panitia, kita tuh balik nanya, emang lu yang dimakan berapa? Begitu maksud saya, karena mengikuti yang dimakan, yang lu makan berapa? Ini tabelnya begitu. Kata dia, yang gua makan yang 18.000, kan tabelnya nggak ada, adanya 20, 15, 10, ya udah yang 20 aja dah. Begitu. Jadi orang itu enggak kita patok zakat fitrahnya, mengikuti dia, bikinin tabel, begitu maksudnya. Umpamanya 20.000 kalau satu orang, berapa tuh? 65. Kalau 2 orang, kira-kira aja orang kampung kita anaknya berapa ya kira-kira. Tapi pok tukinem sih 33 anaknya, jangan dihitung 33 ini anaknya nih, nanti ente panjang tabelnya, kira-kira aja 2, 3. Jadi orang mau bayar jangan entar terbuka HP mana lobet lagi, kan susah. Jadi udah ada tabelnya, enak. Begitu di tabel tuh enak, bikinin tabel kayak begitu bagi panitia tuh begitu. Jadi zakat fitrah itu satu gantang fitrah, makanan pokok daerah itu kalau umumnya ada 2 makanannya, maka cari yang paling umumnya. Kalau enggak ada yang umum, begitu silahkan pilih yang mana. Kalau kita udah nggak ada tuh yang kayak begitu tuh, begitu dalam 1 tahun rumusannya. Karena itu kata Syekh Nawawi, bila satu kampung tuh makanannya ada 2, beras umpamanya di sini jagung umumnya dalam setahun umum tuh 7 bulan gitu macamnya, 7 bulan jagung, cuman sisanya gandum. Nah, itu yang 7 bulan itu yang dikeluarin. Begitu, kayak begitu. Umumnya beras kita, cuman sesekali pas Ramadan basmati mulu, namanya basmati, beras India itu yang panjang-panjang, mahal. Ya udah, kita beras kita karena pakai umumnya. Berapa ukurannya satu gantang fitrah? Kalau pakai tangan, ini diciduk 4 cidukan begini nih. Kata Syekh Nawawi, ukurannya 4 cidukan tangan orang normal. Apa tuh orang normal? Jangan tangan raksasa, jangan juga tangan bayi. Itu namanya enggak normal, enggak umum. Jadi kita ini beras digituin tuh, kan muncung tuh di tangan tuh. Ini 1, ambil lagi sampai 4. Itu kalau begitu tuh bakal muncul 3 liter 1 gelas. Kalau kayak begitu. Jadi kalau disebut 3,5 liter itu afdol begitu. Orang 3 liter segelas saja jadi, apalagi lebih tuh dikit begitu. Jadi begitu gitu. 3,5 liter. Jadi sudah umum tuh di kita kayak begitu gitu. Kalau pakai Baghdad nih literannya 5 liter 1/3, 5 liter lebih gitu segelas muncul. Tapi literan Baghdad bukan literan negara kita. Justru negara kita 3,5 liter dah, yang sudah dijelasin sama kiai-kiai itu begitu tuh, begitu. Asalnya sih begitu.
adalah ditakan, cuman belakangan nggak pakai ditakar-takar begitu, ditimbang aja. Nah, begitu itu lebih bagus. Yang asalnya begitu 3 liter. Udah yang tadinya pakai rauk-raukan udah 1 literan aja jadi. Begitu udahlah. Bahasa kita orang kalau ada orang ngeluarin 3,5 liter istidharon, menganggap zahir, melebihkan biar kita enggak sah. Nih 3 liter segelas kurang apa kagak ya, takut ada yang jatuh doang. Udah 3,5 biar lebih mantep begitu maksudnya. Kalau lebih boleh. Umpamanya bapak dan ibu adalah orang kaya muda. Orang kaya muda artinya bini belum punya, anak belum punya begitu, tapi kita usaha banyak, duit banyak. Saya mau sedekahnya zakat fitrahnya bukan 3,5 liter tapi 50 kilo begitu, boleh enggak? Ya boleh. Orang 3,5 liter aja jadi, apalagi 50 kilo, jadi berdua 1 kintal, enggak apa-apa, bagus. Kayak begitu tuh bagus namanya. Jangan dibilang 3,5 liter ngepres banget, 3,5 liter lebih itu bagus namanya, bagus. Nah, begitu bagus. Bagus. Kemudian kalau kita menerima zakat, begitu sunat kita doain si muzaki tuh, orang yang bayar zakat tuh doain. Nih doanya begini. Kadang kita terbalik tuh, tapi nggak apa-apa, isinya sama. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Kalau syekh nih wa ja'alahunya duluan. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka fima abqaita. Biasanya orang wa baraka di depan. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Enggak zakat saja, apa aja. Ada orang bagi pisang nama kita, makanan nama kita, jangan kagak doain begitu. Bahasa Indonesianya bang, istilah orang laki tuh, moga-moga Allah kasih ganjaran besar sama pisang yang udah dikasih nih satu, apa ini namanya, sisir begitu. Moga Allah berikan berkah sama yang di rumah. Artinya kan kalau orang sedekah tentu ada yang disisain, enggak semuanya dikasih. Orang zakat kan 3,5 liter bukan nggak punya beras di rumahnya, punya beras. Zakat uang bukan berarti nggak punya uang di rumahnya. Moga yang ente kasihin ini diberi ganjaran pahala, yang masih ada di rumah makin berkah, dan ini yang ente keluarin menjadi pensuci lahir batin ente. Begitu biar gampangnya pakai bahasa Indonesia begitu. Intinya doain moga makin berkah yang ada di rumah, yang dikeluarin dapat ganjaran. Kalau zakat fitrah karena wajib, kalau sedekah karena sunat, macamnya doa. Janganlah kita orang tidak doa. Kata Syekh Nawawi, ini doa kata Imam Syafi'i sunnah bagi orang yang menerima zakat dari si muzaki doa. Kata Syekh Nawawi, uraian ini kutipannya dari kitab tafsir namanya Sirajul Munir. Kan ada tuh Sirajul, enggak ngaji ya? Sirajul Munir.
begitu. Itu nama kitab tafsir 4 jilid. Referensi daripada Syekh Nawawi Banten itu dalam ngarang tafsir Munirnya begitu. Itu salah satunya dari kitab Imam Khatib Syirbini 4 jilid Sirajudul Munir. Ada juga yang besarnya dari Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu tebal, itu hampir 20 jilid. Begitu referensi tafsir Munir itu banyak, itu referensi Syekh Nawawi, itu kutipan-kutipan tafsirnya. Intinya uraian ini dikutip dari kitab namanya Sirajul Munir karya Imam Khatib Syirbini. Khatib Syirbini, sebagian teman-teman majelis kita sudah ziarah ke Imam Khatib Syirbini, makamnya di Mesir, berdekatan dengan makam Imam Bajuri, namanya Mujawirin. Bloknya itu Imam Khatib Syirbini. Karyanya banyak, ada Mughnil Muhtaj, ada Syarah Alfiyah, ada Syarah Tambi, macam-macam. Ulama besar madhab Syafi'i di Mesir, Imam Khatib Syirbini. Inilah kajian tentang zakat, dan ditutup dengan zakat fitrah. Ke depan sudah nggak ngomongin zakat lagi, kita siang tentang puasa. Ada yang ditanya, mungkin Imam udah mau nanya, silakan. Sebentar.